Mereka menjadikannya pembantu di rumah suaminya sendiri, tapi mereka tidak sadar setiap kekejaman mereka sedang direkam. Kekejaman makin menjadi-jadi ketika suaminya Arga keluar kota. Tidak diberi uang, tidak dihargai, semua pekerjaan dibebankan kepadanya. Arga pulang dan membongkar semuanya di depan keluarga besar, dan ini yang ia putuskan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, apa kabar sahabat Rora dimanapun kalian berada? Kali ini Rora mengangkat kisah tentang drama keluarga, tentang penghinaan keluarga suami ke keluarga istri yang miskin. Bantulah channel Rora agar terus berkembang dengan like, share, dan subscribe ya. Silakan ceritakan dari daerah mana saja kalian berasal. Juga tombol loncengnya agar selalu update kisah-kisah Aurora lainnya. Semoga sahabat Rora semua selalu diberi kesehatan, kelancaran usaha, dan rizki. Amin, amin. Mari kita ikuti kisahnya. Nadia, lantai ruang tamu masih kotor. Mata kamu kemana? Bentakan Bu Ratna menggema di rumah mewah itu. Nadia yang sedang mengepel segera menundukkan kepala. Maaf Bu, saya ulang lagi. Ulang? Memangnya waktu saya murah? Wanita itu merebut pel dari tangan Nadia lalu menunjuk lantai marmer yang sebenarnya sudah mengilap. Kerjakan lagi dari awal. Nadia mengangguk pelan. Sudah 3 bulan sejak ia menikah dengan Arga. 3 bulan yang terasa seperti 3 tahun. Dulu saat pesta pernikahan berlangsung megah, semua orang memandangnya dengan iri. Ia menikah dengan Arga, seorang pengusaha muda yang sukses dan mapan. Saat itu Bu Ratna bahkan memeluknya di depan para tamu. Mulai hari ini Nadia adalah anak saya sendiri. Kalimat itu masih diingat Nadia sampai sekarang. Sayangnya kenyataan jauh berbeda. Seminggu setelah pernikahan, Arga harus bekerja di luar kota untuk mengurus proyek besar yang berlangsung berbulan-bulan. Sejak hari itulah semuanya berubah. Pembantu rumah diberhentikan, tukang kebun dirumahkan. Bahkan asisten dapur tidak lagi dipanggil. Semua pekerjaan diberikan kepada Nadia, mulai dari mencuci pakaian, membersihkan rumah 3 lantai, memasak untuk seluruh keluarga, hingga merawat taman belakang. Tidak ada gaji, tidak ada ucapan terima kasih. Yang ada hanya perintah dan omelan. Nadia. Suara Bu Ratna kembali terdengar. Nadia berlari kecil dari ruang tamu menuju dapur. Di sana sudah menunggu Bu Ratna bersama adik Arga, Roni. Kenapa lama sekali? Bentak Bu Ratna. Maaf Bu. Roni yang sedang bermain ponsel tertawa kecil. Kalau kerja lambat begini, di rumah orang lain sudah dipecat. Mereka tertawa, Nadia hanya diam. Tangannya terasa perih karena terlalu sering terkena sabun dan cairan pembersih. Namun tidak ada yang peduli. Saat makan siang tiba, Nadia kembali ke dapur setelah menghidangkan makanan. Ia membuka tudung saji. Yang tersisa hanya nasi dingin dan sedikit kuah. Lauk habis. Seperti biasa, perutnya terasa perih karena sejak pagi ia belum makan. Baru saja ia hendak mengambil nasi, suara Bu Ratna terdengar dari ruang makan. Nadia, cepat buatkan jus alpukat. Nadia menutup kembali tudung saji. Baik Bu. Ia menahan lapar dan kembali bekerja. Sore harinya, sebuah mobil mewah berhenti di halaman. Beberapa teman Bu Ratna datang untuk arisan. Seketika wajah wanita itu berubah ramah. Nadia cepat sajikan minuman. Selama 2 jam penuh Nadia mondar-mandir membawa teh, kopi, kue, dan buah-buahan. Salah satu tamu memandangnya. Ratna, ini menantumu? Bu Ratna tersenyum tipis. Oh, dia memang menantu saya. Ia berhenti sejenak. Lagi belajar jadi bagian keluarga. Beberapa tamu tertawa kecil. Kalimat itu terasa seperti tusukan. Padahal semua pekerjaan rumah dikerjakan Nadia seorang diri. Malamnya saat seluruh penghuni rumah tidur, Nadia masih mencuci piring di dapur. Tangannya gemetar karena lelah. Air matanya jatuh satu persatu ke wastafel. Ia tidak menangis karena pekerjaan berat. Ia menangis karena merasa sendirian. Di rumah sebesar ini, tidak ada seorang pun yang menganggapnya keluarga. Tidak ada yang tahu bahwa di lantai atas, Bu Ratna sedang tertawa bersama Roni. Mereka baru saja selesai berbelanja barang-barang mahal menggunakan uang bulanan yang dikirim Arga. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rumah,
Namun bagi mereka, selama Arga tidak pulang, tidak akan ada yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak sadar bahwa sebentar lagi sebuah rahasia besar akan mulai membuka jalan menuju kehancuran mereka sendiri. Pukul 4 pagi, saat sebagian besar orang masih terlelap, Nadia sudah berdiri di dapur. Matanya masih berat karena malam sebelumnya ia baru tidur lewat tengah malam. Namun ia tahu jika terlambat sedikit saja, Bu Ratna akan mencari alasan untuk memarahinya. Ia mulai menanak nasi, membuat sarapan, lalu menyiapkan kopi untuk seluruh penghuni rumah. Belum selesai memasak, suara Bu Ratna sudah terdengar dari lantai atas. "Nadia, kopi saya mana?" "Sebentar, Bu." Sebentar. Kerjaanmu cuma itu saja masih lambat." Nadia berlari membawa secangkir kopi panas. Begitu sampai di kamar Bu Ratna, wanita itu hanya menyeruput sedikit lalu mengernyit. "Kedinginan." "Maaf, Bu, saya buatkan lagi." "Cepat." Nadia kembali turun. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak pernah ada. Beberapa jam kemudian, Nadia sedang mencuci pakaian di halaman belakang ketika sebuah mobil pengiriman berhenti di depan rumah. Dua pria menurunkan beberapa kotak besar. Nadia sempat membaca tulisan di salah satu kardus. Tas bermerek, sepatu impor, peralatan kosmetik mahal. Jumlahnya tidak sedikit. Imi tahu barang-barang itu tidak murah. Saat malam tiba, ia kembali melihat Bu Ratna dan Roni membuka kotak-kotak tersebut dengan wajah gembira. "Bagus banget. Yang ini buat pesta minggu depan. Yang itu buat jalan-jalan ke Bali." Mereka tertawa puas. Nadia hanya melihat dari kejauhan. Yang membuatnya heran, beberapa hari sebelumnya Bu Ratna justru mengatakan uang rumah tangga sedang sulit. Karena alasan itu, Nadia bahkan tidak diberi uang untuk membeli kebutuhan pribadinya. Sabun mandi, sampo, obat, semuanya harus ia hemat. Semakin hari perlakuan mereka semakin buruk. Suatu siang, Nadia sedang mengepel ruang keluarga ketika Roni masuk sambil bermain ponsel. Tanpa melihat lantai yang masih basah, ia sengaja menginjak bekas pel yang baru dibersihkan. Jejak kakinya memenuhi lantai. Roni menoleh sambil tersenyum mengejek. "Wah, kotor lagi." Lalu ia pergi begitu saja. Nadia memejamkan mata. Ia tahu itu disengaja. Namun jika mengadu, tidak akan ada yang membelanya. Malam harinya, Arga menelepon melalui video call. Seperti biasa, Bu Ratna langsung duduk di samping Nadia. Senyumnya mendadak berubah hangat. "Nadia sehat, Nak. Kami semua baik-baik saja." Arga tersenyum dari layar ponsel. "Syukurlah." Nadia berusaha tersenyum, namun Arga memperhatikan sesuatu. Wajah istrinya tampak lebih kurus. Kulit tangannya terlihat kasar. Ada lingkar hitam di bawah matanya. "Kamu capek, Nad?" Belum sempat Nadia menjawab, Bu Ratna langsung menyela. Dia terlalu semangat belajar mengurus rumah, ibu sampai menyuruhnya istirahat. Nadia menunduk. Arga terlihat ragu, tetapi akhirnya ia hanya mengangguk. Setelah panggilan berakhir, senyum Bu Ratna langsung lenyap. "Nanti kalau Arga menelepon lagi jangan macam-macam." Nadia terdiam. "Maksud ibu?" "Jangan mengadu." Nadia menelan ludah. Untuk pertama kalinya ancaman itu diucapkan secara terang-terangan. Beberapa hari kemudian, keluarga itu kembali mengadakan pesta kecil. Teman-teman Roni datang. Makanan memenuhi meja. Musik terdengar hingga larut malam. Nadia yang memasak semuanya hanya berdiri di dapur. Ia belum sempat makan. Saat pesta selesai, yang tersisa hanyalah piring-piring kotor dan sampah berserakan. Semua orang pergi tidur. Hanya Nadia yang masih bekerja. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Hingga akhirnya rumah kembali bersih. Ketika ia selesai dan hendak menuju kamar, ia mendengar percakapan dari ruang kerja yang pintunya sedikit terbuka. Suara Bu Ratna dan Roni terdengar jelas. "Transfer dari Arga sudah masuk?" "Sudah, Bu." "Berapa?" 80 juta bulan ini." Nadia terkejut. 80 juta? Bagus, minggu depan kita belanja lagi. Lalu kalau Arga tanya, Bu Ratna tertawa kecil. "Kita bilang biaya rumah naik." Keduanya tertawa bersama. Nadia berdiri membeku. Untuk pertama kalinya ia mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Bukan karena keluarga ini kekurangan uang. Bukan karena keadaan sedang sulit.
Justru sebaliknya, Arga mengirim uang dalam jumlah besar setiap bulan. Namun uang itu digunakan untuk berfoya-foya. Sementara dirinya diperlakukan seperti pembantu yang tidak layak mendapatkan apapun. Air mata Nadia kembali jatuh, tetapi kali ini bukan karena lelah, melainkan karena sadar bahwa semua penderitaan yang dialaminya ternyata terjadi karena keserakahan. Dan jauh di luar kota sana, tanpa diketahui siapapun, Arga mulai merasakan kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Ada sesuatu yang terasa salah, sangat salah. Dan perasaan itu tidak akan berhenti sampai ia menemukan kebenarannya. Malam itu hujan turun deras. Angin menerpa jendela kamar kecil yang ditempati Nadia di lantai belakang. Ya, kamar belakang, padahal ia adalah istri sah Arga. Namun sejak suaminya pergi, Bu Ratna memintanya pindah dari kamar utama. Alasannya sederhana. Kamar itu terlalu bagus untuk dibiarkan kosong. Akhirnya kamar utama digunakan Roni untuk bermain game dan menerima teman-temannya. Sedangkan Nadia tidur di kamar sempit bekas gudang. Nadia tidak pernah mengeluh. Tetapi setiap malam, saat memandang foto pernikahannya bersama Arga, dadanya terasa sesak. Ia merindukan suaminya. Satu-satunya orang yang pernah membuatnya merasa dihargai. Keesokan harinya, rumah kembali sibuk. Bu Ratna mengadakan arisan keluarga besar. Sejak pagi Nadia sudah bekerja tanpa henti. Memasak, mencuci, menata meja, membersihkan halaman, mengangkat kursi, melayani tamu. Hingga siang hari, puluhan orang memenuhi rumah mewah itu. Para saudara Bu Ratna datang mengenakan pakaian mahal dan perhiasan berkilauan. Mereka tertawa dan bercengkerama, sedangkan Nadia mondar-mandir membawa nampan. Seorang bibi menoleh kepadanya. "Loh, Nadia?" Nadia tersenyum sopan. "Iya, Tante. Kamu masih saja yang melayani?" Sebelum Nadia sempat menjawab, Bu Ratna lebih dulu menyela. "Oh, Nadia senang membantu." Beberapa orang mengangguk, nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena selama ini Bu Ratna sangat pandai memainkan peran. Di depan orang lain, ia tampak seperti mertua terbaik, penyayang, bijaksana, penuh perhatian. Namun ketika pintu rumah tertutup, semua itu menghilang. Sore harinya, Arga melakukan video call. Bu Ratna yang melihat nama anaknya muncul langsung tersenyum lebar. "Cepat rapikan rambutmu," bisiknya kepada Nadia. Nadia hanya menurut. Panggilan tersambung. "Hello, Bu." "Hello, Nak." Arga tersenyum, lalu matanya mencari Nadia. "Nadia mana?" "Ada di sini." Nadia duduk di samping Bu Ratna. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Untuk sesaat Arga terdiam. Tidak ada sesuatu yang mengganggunya. Nadia tersenyum. Tetapi senyum itu terlihat dipaksakan. Matanya tampak lelah, sangat lelah. "Kamu sehat?" "Sehat." "Yakin?" Nadia mengangguk. Bu Ratna ikut tertawa. Dia malah sekarang susah disuruh istirahat. Kerjaannya mau membantu terus. Arga tersenyum tipis. Namun kali ini ada keraguan di dalam hatinya. Sudah beberapa bulan ia mendengar jawaban yang sama. Terlalu sempurna, terlalu rapi. Seolah semua sudah disiapkan. Malam itu, setelah panggilan berakhir, Arga tidak bisa tidur. Ia membuka galeri ponselnya. Foto Nadia saat pernikahan muncul di layar. Wajah istrinya dulu tampak cerah. Matanya bersinar, pipinya berisi. Namun kini semua berbeda. Setiap kali video call, Nadia terlihat semakin kurus, semakin pendiam, semakin kehilangan cahaya. Arga mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin hanya karena lelah, mungkin hanya karena ia terlalu merindukan istrinya. Tetapi semakin dipikirkan, semakin tidak masuk akal. Apalagi ibunya. Bu Ratna terlalu sering menjawab pertanyaan untuk Nadia, terlalu sering menyela, terlalu sering menjelaskan sesuatu yang tidak ditanyakan. Dan itu membuat Arga semakin curiga. 2 hari kemudian, Arga menerima telepon dari seorang teman lamanya yang bekerja sebagai teknisi keamanan rumah. Percakapan singkat itu mengubah segalanya, karena tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalanya. Jika memang tidak ada masalah, maka ia tidak akan menemukan apapun. Tetapi jika ada sesuatu yang disembunyikan, ia akan melihat semuanya. Malam itu juga Arga mengambil keputusan.
Ia menghubungi teknisi tersebut secara diam-diam. Sistem keamanan rumah akan diperbarui. Kamera tambahan akan dipasang di beberapa titik rumah. Ruang tamu, dapur, koridor, halaman belakang. Semua dapat dipantau langsung dari ponselnya. Dan yang paling penting, tidak seorang pun akan diberitahu. Termasuk Bu Ratna. Sementara itu di rumah, Bu Ratna sedang duduk santai bersama Roni. Mereka baru pulang dari pusat perbelanjaan. Belasan kantong belanja memenuhi ruang keluarga. Roni tertawa puas. Kalau Arga tahu uangnya dipakai begini, dia pasti marah. Bu Ratna melambaikan tangan. Dia tidak akan tahu. Bagaimana kalau Nadia bicara? Bu Ratna tersenyum sinis. Nadia tidak punya keberanian. Mereka kembali tertawa. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah. Tidak ada sedikit pun penyesalan. Mereka merasa aman. Merasa semua berada dalam kendali. Merasa kebohongan mereka akan berlangsung selamanya. Namun mereka tidak sadar, beberapa hari lagi mata yang selama ini jauh dari rumah akan mulai melihat semuanya. Dan sekali kebenaran itu terbuka, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seminggu kemudian, sistem keamanan baru selesai dipasang. Bu Ratna tidak menaruh curiga sedikit pun. Ia mengira itu hanya pembaruan biasa yang dilakukan Arga untuk menjaga rumah tetap aman. Bahkan saat teknisi datang, Bu Ratna menyambut mereka dengan ramah. Nanti bilang sama Arga, ibu berterima kasih. Teknisi hanya tersenyum. Ia tidak menjelaskan bahwa seluruh kamera kini terhubung langsung ke ponsel Arga. Dan Arga bisa melihat semuanya kapan saja. Malam pertama, di kamar hotel tempatnya menginap, Arga membuka aplikasi pemantau rumah. Awalnya ia hanya ingin memastikan rumah baik-baik saja. Namun beberapa menit kemudian, wajahnya mulai berubah. Di layar terlihat Nadia sedang mencuci tumpukan piring. Jam menunjukkan pukul 11.47 malam. Arga mengernyit. Kenapa Nadia masih bekerja selarut itu? Ia terus memperhatikan. Beberapa menit kemudian Nadia selesai mencuci. Tubuhnya tampak sangat lelah. Namun sebelum sempat pergi ke kamar, suara Bu Ratna terdengar dari ruang tengah. Nadia langsung berbalik. Iya Bu, besok pagi tamu datang, pel ulang ruang tamu sekarang. Arga terdiam. Nadia tidak membantah. Ia mengambil pel dan mulai bekerja lagi. Pukul 12 malam, tangan Arga mengepal. Keesokan harinya ia kembali membuka aplikasi. Dan yang dilihatnya membuat dadanya semakin sesak. Pukul 4 pagi, Nadia sudah berada di dapur. Sedangkan seluruh penghuni rumah masih tidur. Ia memasak, membersihkan meja, mencuci, menyiapkan sarapan, berjam-jam tanpa henti. Sementara Bu Ratna baru turun pukul 8 pagi. Dan hal pertama yang keluar dari mulutnya adalah keluhan. Kenapa telurnya terlalu matang? Arga menatap layar tanpa berkedip. Untuk pertama kalinya ia melihat sisi lain ibunya. Sisi yang tidak pernah diperlihatkan kepadanya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin menyakitkan. Arga melihat semuanya. Ia melihat Nadia makan sendirian di dapur setelah semua orang selesai makan. Ia melihat Nadia sering hanya mendapatkan sisa makanan. Ia melihat Roni sengaja mengotori lantai yang baru dibersihkan. Ia melihat Bu Ratna memarahi Nadia di depan tamu. Ia melihat Nadia menangis diam-diam saat mencuci pakaian. Semua terekam jelas. Tidak ada yang bisa dibantah. Tidak ada yang bisa disangkal. Dan setiap rekaman terasa seperti pisau yang menusuk hati Arga. Namun ternyata itu belum yang terburuk. Suatu malam, Arga membuka kamera ruang kerja. Di sana Bu Ratna dan Roni sedang menghitung beberapa lembar rekening dan kwitansi belanja. Arga menaikkan volume suara. Lalu wajahnya berubah. Transfer bulan depan minta ditambah saja, kata Roni. Bu Ratna mengangguk. Betul, bilang biaya rumah naik. Tapi bulan lalu saja Arga sudah kirim 80 juta. Memangnya kenapa? Dia mampu. Mereka tertawa. Roni lalu menunjukkan jam tangan baru yang harganya puluhan juta rupiah. Keren kan? Bagus, nanti ibu juga mau beli tas yang lebih mahal. Mereka kembali tertawa. Sedangkan Arga hanya duduk membeku. Selama ini ia percaya uang yang dikirim digunakan untuk kebutuhan rumah. Untuk kenyamanan keluarga, untuk membantu Nadia. Ternyata sebagian besar justru habis untuk kemewahan, belanja, liburan, barang-barang bermerek, sementara istrinya diperlakukan lebih buruk daripada pembantu.
Malam berikutnya, Arga kembali membuka kamera. Kali ini dari dapur, dan apa yang dilihatnya membuat air matanya hampir jatuh. Nadia sedang duduk sendirian. Lampu dapur yang redup membuat suasana terasa sepi. Di tangannya ada sebuah foto pernikahan. Foto mereka berdua. Nadia memandangi foto itu cukup lama. Lalu perlahan air mata jatuh di pipinya. "Aku kangen kamu, Mas," bisiknya lirih. Suara itu sangat pelan, namun cukup untuk menghancurkan hati Arga. Selama ini Nadia tidak pernah mengadu, tidak pernah meminta dibela, tidak pernah mengeluh. Ia hanya bertahan sendirian, memikul semuanya dalam diam. Dan justru itulah yang membuat Arga semakin marah. Malam itu Arga tidak bisa tidur. Ia memutar ulang seluruh rekaman, satu persatu, jam demi jam, hari demi hari. Semua bukti disimpan, semua video dicadangkan, semua percakapan direkam. Saat matahari mulai terbit, keputusan besar akhirnya dibuat. Ia tidak akan lagi hanya menjadi penonton. Ia tidak akan lagi menunggu. Karena yang dihina bukan sekadar istrinya, melainkan perempuan yang telah ia janjikan untuk lindungi seumur hidup. Arga menutup laptopnya perlahan, lalu mengambil ponsel. Tiket pesawat pulang dibeli pagi itu juga, tanpa memberitahu siapapun, tanpa memberi peringatan, tanpa memberi kesempatan bagi siapapun untuk berbohong. Karena kali ini, ia ingin melihat wajah mereka saat kebenaran berdiri tepat di depan mata. 3 hari kemudian, sebuah mobil hitam memasuki halaman rumah keluarga itu. Tidak ada yang tahu siapa yang datang. Tidak ada yang menyangka Arga pulang lebih cepat. Saat pintu terbuka, Nadia yang sedang menyapu halaman menjadi orang pertama yang melihatnya. Sapu di tangannya terjatuh. "Mas." Arga tersenyum, namun senyum itu berbeda. Hangat untuk Nadia, dingin untuk yang lain. Nadia berlari dan memeluk suaminya. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia merasa aman. Air mata yang selama ini ditahan akhirnya jatuh begitu saja. Arga mengusap rambut istrinya. "Maaf aku terlambat." Nadia tidak mengerti maksud kalimat itu. Tetapi entah kenapa, hatinya merasa sesuatu akan berubah. Di dalam rumah, Bu Ratna dan Roni terlihat terkejut. "Arga? Kok tidak bilang mau pulang?" Bu Ratna langsung memasang senyum terbaiknya. Senyum yang selama ini selalu berhasil menutupi semuanya. Namun kali ini Arga hanya menatapnya datar. "Aku ingin memberi kejutan." Kalimat itu terdengar biasa, tetapi membuat Bu Ratna merasa tidak nyaman. Ada sesuatu dalam tatapan anaknya yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Malam harinya, Arga meminta seluruh keluarga besar datang ke rumah. Paman, bibi, sepupu, semuanya. Undangan itu membuat semua orang penasaran. Mereka mengira Arga akan mengadakan syukuran atas keberhasilan proyeknya. Bahkan Bu Ratna ikut membantu menyiapkan acara. Ia sama sekali tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam paling memalukan dalam hidupnya. Pukul 8 malam, ruang keluarga penuh. Semua orang duduk dan bercengkerama. Di depan ruangan sebuah layar proyektor besar telah dipasang. Seorang paman tertawa. "Wah, mau presentasi bisnis ya?" Arga tersenyum tipis. "Bukan." "Lalu apa?" "Kebenaran." Ruangan mendadak sunyi. Bu Ratna mulai merasa jantungnya berdebar. Entah mengapa firasat buruk menghampirinya. Arga berdiri di depan layar, lalu menekan tombol remote. Video pertama muncul. Semua orang langsung melihat Nadia sedang mengepel lantai tengah malam. Kemudian terdengar suara Bu Ratna. "Pel lagi dari awal." Ruangan mulai hening. Video kedua diputar. Nadia memasak sejak subuh, sedangkan Bu Ratna memarahinya karena kopi dianggap kurang panas. Video ketiga, Roni sengaja mengotori lantai yang baru dibersihkan, lalu tertawa. Video keempat, Nadia makan sisa makanan sendirian di dapur. Video kelima, Bu Ratna menghina Nadia di depan tamu. Video keenam, Nadia menangis diam-diam saat mencuci pakaian. Satu demi satu, tanpa jeda. Tanpa ampun, tanpa bisa dihentikan, wajah para tamu berubah. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Beberapa bibi mulai menatap Bu Ratna dengan jijik. Seorang paman menggeleng pelan. "Ya Allah." Bu Ratna bangkit dari kursinya. "Arga, dengarkan ibu dulu." "Duduk." Suara Arga tenang, namun cukup membuat seluruh ruangan terdiam.
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bu Ratna tidak berani membantah. Arga memutar video berikutnya. Kali ini rekaman dari ruang kerja. Suara Roni terdengar jelas. Transfer bulan depan minta ditambah saja. Kemudian suara Bu Ratna menyusul. Bilang saja biaya rumah naik. Lalu layar menampilkan tumpukan tas mahal, jam tangan mewah, dan kwitansi belanja. Semua dibeli menggunakan uang yang dikirim Arga. Ruangan kembali gempar. Jadi selama ini uang itu dipakai buat belanja? Astagfirullah. Kasihan Nadia. Bisik-bisik terdengar di seluruh ruangan. Wajah Roni mulai pucat. Keringat membasahi dahinya. Lalu datang rekaman terakhir. Rekaman yang membuat seluruh ruangan benar-benar terdiam. Nadia duduk sendirian di dapur, memegang foto pernikahannya, menangis, dan berbisik pelan. Aku kangen kamu, Mas. Tak sedikit yang menundukkan kepala. Seorang bibi bahkan mengusap air matanya. Karena untuk pertama kalinya mereka melihat penderitaan yang selama ini tersembunyi. Aga mematikan layar. Sunyi. Tidak ada yang berani berbicara. Lalu ia menggenggam tangan Nadia. Aku menikahinya untuk dicintai. Matanya menatap Bu Ratna. Bukan untuk dijadikan pembantu. Kalimat itu menghantam ruangan lebih keras daripada semua rekaman sebelumnya. Bu Ratna menangis. Roni menunduk. Tetapi tidak ada lagi yang membela mereka. Karena semua orang sudah melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri. Dan mereka belum tahu bahwa hukuman terbesar belum diucapkan. Keputusan yang akan mengubah hidup keluarga itu selamanya baru akan disampaikan malam itu juga. Ruangan masih sunyi. Tidak ada yang berani berbicara. Tidak ada yang berani menatap Arga. Rekaman-rekaman itu telah menghancurkan semua topeng yang selama ini dipakai Bu Ratna dan Roni. Kini yang tersisa hanyalah kenyataan. Dan kenyataan itu sangat memalukan. Bu Ratna berdiri dengan kaki gemetar. Air mata mengalir di wajahnya. Arga, ibu minta maaf. Arga menatap ibunya lama. Namun kali ini tidak ada senyum. Tidak ada kelembutan seperti biasanya. Yang ada hanyalah kekecewaan yang terlalu dalam. Ibu minta maaf karena ketahuan. Suara Arga terdengar pelan. Tapi selama berbulan-bulan ibu tidak pernah merasa bersalah. Bu Ratna langsung terdiam. Tidak ada jawaban. Karena ia tahu Arga benar. Roni mencoba berdiri. Kak, aku bisa jelaskan. Apa yang mau kau jelaskan? Suara Arga memotong. Bahwa kau menghina istriku? Bahwa kau memakai uangku untuk berfoya-foya? Atau bahwa kau tertawa saat Nadia diperlakukan seperti budak? Roni menunduk. Tubuhnya terasa lemas. Semua alasan yang sudah disiapkan hilang begitu saja, karena semua bukti sudah ada. Arga lalu mengeluarkan sebuah map tebal dari tas kerjanya. Ia meletakkannya di atas meja. Semua orang menatap penasaran. Apa itu? Tanya salah satu paman. Arga membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat rekening koran, bukti transfer, dan catatan pengeluaran selama berbulan-bulan. Satu persatu ia tunjukkan. Jumlahnya membuat semua orang terkejut, ratusan juta rupiah. Uang yang dikirim setiap bulan. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan keluarga. Namun, sebagian besar justru habis untuk barang mewah, pesta, perjalanan, dan gaya hidup berlebihan. Seorang paman menggeleng pelan. Ini bukan kebutuhan rumah tangga. Seorang bibi menambahkan, ini pemborosan. Bu Ratna menangis semakin keras. Namun tidak ada yang membelanya. Arga menarik napas panjang, lalu mengucapkan kalimat yang membuat semua orang membeku. Mulai bulan depan tidak ada lagi transfer. Bu Ratna langsung mengangkat kepala. Wajahnya pucat. Apa? Tidak ada lagi uang. Arga, tidak ada lagi. Suara Arga tegas. Selama bertahun-tahun, kehidupan keluarga itu bergantung pada dirinya. Tagihan rumah, mobil, belanja, liburan, semua sebagian besar berasal dari penghasilannya. Dan malam itu semuanya berakhir. Belum selesai. Arga kembali berbicara. Aku juga sudah menjual rumah dinas yang selama ini kupinjamkan untuk keluarga. Ruangan kembali gempar. Roni langsung berdiri. Kak, jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Rumah mewah yang selama ini mereka tempati ternyata secara hukum berada di bawah perusahaan milik Arga. Selama ini Arga membiarkan keluarganya tinggal di sana tanpa memikirkan apapun. Namun setelah melihat apa yang terjadi pada Nadia, keputusan itu berubah. Kalian punya waktu 2 bulan untuk pindah.
Bu Ratna hampir kehilangan keseimbangan. Tubuhnya limbung. Dunia yang selama ini terasa aman, tiba-tiba runtuh di depan matanya. Nadia hanya diam. Ia tidak merasa senang melihat mereka hancur. Itinban yang merendapan. Yang ia rasakan hanyalah lega, sangat lega, karena akhirnya seseorang mempercayainya. Akhirnya seseorang melihat penderitaannya, dan orang itu adalah suaminya sendiri. Harga lalu berdiri, ia menggenggam tangan Nadia. 5 bulan. Semua orang menatapnya. 5 bulan istriku hidup seperti pembantu. Sementara aku percaya bahwa dia diperlakukan seperti keluarga. Suara Arga mulai bergetar. Untuk pertama kalinya, emosi yang selama ini ditahan terlihat jelas. Aku bisa menerima kalau kalian membenciku. Aku bisa menerima kalau kalian marah kepadaku. Tapi aku tidak akan pernah menerima seseorang menyakiti istriku. Nadia menundukkan kepala. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Arga lalu mengambil koper kecil yang sudah ia siapkan. Itmalik kepada Nadia. Ayo pulang. Nadia mengangguk pelan. Mereka berjalan menuju pintu. Bu Ratna menangis. Arga, jangan pergi seperti ini. Langkah Arga berhenti sesaat. Namun ia tidak berbalik, karena ada luka yang terlalu dalam. Ada kepercayaan yang terlalu hancur. Dan ada seorang istri yang terlalu lama menanggung semuanya sendirian. Malam itu, Arga dan Nadia meninggalkan rumah tersebut. Tanpa kemarahan, tanpa teriakan, tanpa balas dendam. Mereka hanya pergi. Namun kepergian itu terasa lebih menyakitkan daripada hukuman apapun. Sementara di belakang mereka, Bu Ratna dan Roni hanya bisa menyaksikan satu persatu kenyamanan hidup mereka mulai menghilang. Dan untuk pertama kalinya, mereka harus menghadapi akibat dari perbuatan mereka sendiri. Ada sebuah keserakahan. 6 bulan kemudian, pagi itu hujan rintik-rintik membasahi sebuah rumah kecil di pinggir kota. Rumah itu tidak besar, tidak mewah, tidak memiliki lampu kristal atau lantai marmer seperti rumah yang dulu ditinggalkan Arga. Namun dari dalam rumah terdengar tawa. Tawa yang hangat, tawa yang tulus, tawa yang sudah lama tidak dirasakan Nadia. Di dapur sederhana, Nadia sedang menyiapkan sarapan. Sedangkan Arga membantu memotong buah di sampingnya. Mas nanti telat kantor. Arga tersenyum. Kalau untuk bantu istriku, 5 menit tidak masalah. Nadia tertawa kecil. Masih sulit baginya mempercayai bahwa hidupnya kini berubah sejauh ini. Tidak ada lagi bentakan. Tidak ada lagi penghinaan. Tidak ada lagi rasa takut. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia benar-benar merasa memiliki rumah. Sementara itu, di tempat lain, kehidupan berjalan sangat berbeda. Setelah aliran uang dari Arga berhenti, kenyataan mulai menunjukkan wajah aslinya. Tagihan-tagihan datang. Cicilan menumpuk. Kartu kredit yang selama ini dipakai berbelanja mulai jatuh tempo. Tabungan yang selama ini dianggap tidak akan pernah habis ternyata menyusut dengan cepat. Barang-barang mewah mulai dijual. Jam tangan, tas bermerek, perhiasan. Bahkan mobil yang dulu sering dipamerkan akhirnya dilepas dengan harga murah. Namun semua itu tetap tidak cukup, karena selama bertahun-tahun mereka terbiasa hidup jauh di atas kemampuan mereka sendiri. Roni mencoba membuka usaha, tetapi gagal. Ia tidak pernah benar-benar belajar bekerja keras. Karena selama ini selalu ada uang yang datang tanpa perlu diperjuangkan. Beberapa bulan kemudian ia terpaksa menerima pekerjaan biasa dengan gaji yang jauh lebih kecil dari gaya hidupnya dulu. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan bagaimana sulitnya mencari uang. Dan setiap kali lelah bekerja, ia teringat seseorang yang dulu sering ia hina. Nadia, perempuan yang setiap hari bekerja lebih keras darinya tanpa pernah mengeluh. Sedangkan Bu Ratna berubah menjadi sosok yang jauh berbeda. Rumah sederhana yang kini ia tempati terasa sunyi. Tidak ada lagi pesta. Tidak ada lagi arisan mewah. Tidak ada lagi teman-teman yang dulu selalu datang saat uang masih berlimpah. Satu persatu mereka menghilang, seolah tidak pernah ada. Di usia tuanya, Bu Ratna akhirnya memahami sesuatu yang terlambat ia sadari. Yang membuat seseorang kaya bukanlah uang, melainkan orang-orang yang masih mau tinggal di sisinya saat semuanya hilang. Dan orang yang paling tulus justru orang yang pernah ia sakiti. Suatu sore Bu Ratna membuka album foto lama.
Tangannya berhenti pada sebuah foto pernikahan, foto Arga dan Nadia. Air matanya jatuh perlahan. Ia teringat hari ketika Nadia pertama kali memasuki rumahnya, membawa senyum, membawa harapan, membawa niat tulus menjadi bagian keluarga. Namun semua itu ia hancurkan sendiri, bukan karena Nadia kurang baik, melainkan karena kesombongan dan keserakahan yang memenuhi hatinya. Dan penyesalan selalu datang paling akhir. Beberapa minggu kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumah kecil Bu Ratna. Wanita tua itu keluar dengan langkah pelan, lalu membeku. Di depan pagar berdiri Arga dan Nadia, membawa beberapa kantong bahan makanan, membawa buah-buahan, dan membawa senyum. Bu Ratna langsung menangis. "Kenapa kalian masih datang?" Suara wanita itu bergetar. Nadia melangkah maju, lalu menggenggam tangan mertuanya. Karena meskipun pernah disakiti, hatinya tidak pernah belajar membenci. Karena ibu tetap keluarga, kalimat sederhana itu membuat Bu Ratna semakin menangis. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa besar hati perempuan yang pernah ia perlakukan seperti pembantu. Saat matahari mulai tenggelam, mereka duduk bersama di teras sederhana itu. Tidak ada kemewahan, tidak ada gengsi, nggak ada kepura-puraan. Hanya ada manusia-manusia yang sedang belajar memperbaiki luka. Dan di sanalah Bu Ratna akhirnya memahami pelajaran terbesar dalam hidupnya, bahwa keserakahan memang bisa membuat seseorang kehilangan uang. Tetapi yang jauh lebih menyakitkan adalah ketika keserakahan membuat seseorang hampir kehilangan orang-orang yang mencintainya. Untungnya kali ini, kesempatan kedua masih diberikan. Dan tidak semua orang seberuntung itu. Tamat.